Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Tunisa dengan NPM 205102036, Prodi Perbankan Syariah kelas C. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Analisis Manfaat dan Biaya Ekonomi. Berikut penjelasannya. Analisis manfaat dan biaya ekonomi. Ada 4 pembahasan dalam materi ini, yaitu yang pertama, identifikasi manfaat dan biaya, konsep analisis manfaat dan biaya, metode analisis manfaat dan biaya, dan keuntungan dan kelemahan dalam analisis manfaat dan biaya. Selanjutnya yaitu identifikasi manfaat dan biaya. Yang pertama, klasifikasi manfaat dan biaya. Dalam menentukan manfaat dan biaya suatu program atau proyek harus dilihat secara luas pada manfaat dan biaya sosial dan tidak hanya pada individu saja. Salah satunya yaitu mengelompokkan manfaat dan biaya suatu proyek secara real dan semu atau pekuniary. Manfaat real adalah manfaat yang timbul bagi seseorang yang tidak diimbangi oleh hilangnya manfaat bagi pihak lain. Manfaat semu adalah yang hanya diterima oleh sekelompok tertentu, tetapi sekelompok lainnya menderita karena proyek tersebut. Manfaat langsung berhubungan dengan tujuan utama dari proyek atau program, sedangkan manfaat langsung adalah manfaat yang tidak secara langsung disebabkan karena adanya proyek yang akan dibangun atau merupakan hasil sampingan. Yang kedua yaitu memperkirakan nilai yang tidak berwujud atau intangible. Seperti yang sudah disinggung, bahwa manfaat dan biaya tidak terwujud yang tidak dapat dipasarkan sulit dihitung. Ada beberapa pendekatan untuk menentukan manfaat dan biaya yang tidak berwujud. Selanjutnya, yaitu konsep analisis manfaat dan biaya. Yang pertama, ada konsep future value atau nilai uang yang akan datang. Apabila mempunyai uang sebesar rupiah yang kita bungakan terus-menerus dengan tingkat bunga sebesar 10% setahun, dengan anggapan bunga yang diterima pada suatu saat dipinjamkan kembali atau sistem bunga berbunga. Yang kedua, konsep present value atau nilai uang sekarang. Karena sifat manusia yang miopik tersebut, maka uang yang akan kita terima beberapa tahun yang akan datang nilainya tidak sama dengan apabila jumlah uang tersebut kita terima saat ini. Berapa nilai sekarang dapat dihitung dengan menggunakan konsep present value atau nilai uang sekarang. Apabila kita menerima uang sebesar rupiah yang diterima pada N tahun yang akan datang, maka penghitungan nilainya sekarang P atau PO dari uang tersebut. Selanjutnya yaitu metode analisis manfaat dan biaya. Yang pertama ada metode NPB atau Net Present Benefit atau nilai bersih sekarang. Nilai bersih dari suatu proyek dikurangkan dengan biaya proyek pada tahun yang bersangkutan dan didiskontokan dengan tingkat diskonto yang berlaku. Proyek yang mempunyai NPB tertinggi adalah proyek yang mendapat prioritas untuk dilaksanakan. Pemilihan proyek tergantung dari tingkat diskonto yang dipilih. Pemilihan tingkat diskonto haruslah mencerminkan biaya oportunitas penggunaan dana. Yang kedua, metode IRR atau Internal Rate of Return. Metode IRR merupakan metode dengan cara menghitung tingkat diskonto Y yang menghasilkan nilai sekarang suatu proyek sama dengan 0. Proyek yang mempunyai nilai IRR yang tinggi yang mendapat prioritas. Walaupun demikian, pertimbangan untuk melaksanakan proyek tidak cukup hanya dengan IRR-nya saja, tetapi secara umum tingkat pengembaliannya atau rate of return harus lebih besar dari biaya oportunitas penggunaan dana. Yang ketiga, metode perbandingan manfaat dan biaya atau BCR. Metode BCR adalah suatu cara evaluasi suatu proyek dengan membandingkan nilai sekarang seluruh proyek diperoleh dari proyek tersebut dengan nilai sekarang seluruh biaya proyek tersebut. Berdasarkan metode ini, suatu proyek akan dilaksanakan apabila BCR lebih dari 1. Metode BCR akan memberikan hasil yang konsisten dengan metode NPB. Apabila BCR lebih dari 1, berarti pula NPB lebih dari 0. Metode BCR mempunyai kelemahan dalam hal membandingkan dua buah proyek karena tidak ada pedoman yang jelas mengenai hal yang masuk sebagai perhitungan biaya atau manfaat.
Selanjutnya, keuntungan dan kelemahan analisis manfaat dan biaya. Keuntungan dari penggunaan analisis biaya dan manfaat dalam penentuan program pemerintah adalah terjaminnya penggunaan sumber-sumber ekonomi secara efisien, sebab program-program pemerintah dievaluasi dengan memperhitungkan keadaan perekonomian sehingga dapat meningkatkan penggunaan faktor-faktor produksi. Kelemahan analisis manfaat dan biaya adalah untuk evaluasi proyek-proyek pemerintah adalah karena analisis ini membutuhkan perhitungan manfaat secara kuantitatif, sedangkan banyak proyek pemerintah yang dapat diukur manfaatnya secara kuantitatif. Hal ini menyebabkan suatu proyek yang sangat menguntungkan bagi masyarakat mungkin saja tidak terpilih oleh karena tidak semua manfaatnya dapat diukur secara kuantitatif. Sedangkan proyek lain yang kurang menguntungkan akan dipilih karena manfaatnya yang dapat diukur secara kuantitatif lebih besar daripada proyek pertama. Kelemahan lain dari analisis manfaat dan biaya adalah karena semua perhitungan manfaat dan biaya dilakukan secara kuantitatif, maka analisis ini tidak mempunyai fleksibilitas sehingga manfaat yang diterima oleh masyarakat terkesan masih jauh untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas. Baiklah, sekian dari penjelasan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.